Dan untuk jangka pendek menurut saya sih cukup menarik. Hai guys, assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Alhamdulillah hari ini ISG masih dalam kondisi oke dan ISG juga masih dalam area konsolidasinya ya kawan-kawan ya. Kalau dibuat Oke Saham, ISG masih dikategorikan saham uptrend dan semoga aja trennya terus laju. Walaupun kalau secara garis besar ISG ini masih di range downtrend sebenarnya kawan-kawan ya, karena area downtrendnya itu seperti ini kawan-kawan. Area downtrendnya masih belum dijebol oleh ISG. Oke, hari ini saya akan membahas salah satu saham yang menurut saya sih menarik nih kawan-kawan. Dan kita akan membahas saham ini secara singkat ya, dan kita akan membahas dari sentimen positif dan juga sentimen negatifnya dari saham ini. Saham tersebut adalah PT Abadi Nusantara Hijau Investama atau PEK ya kawan-kawan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut ya terkait PEK, nah ini adalah grup umum saya, Sobat Oke Saham. Undangannya ada di deskripsi kawan-kawan. Dan hari ini ya, walaupun ISG nggak kemana-mana dan cenderung merah ya tadi, dan alhamdulillah kita masih diberikan cuan ya dari bursa saham. Nah, jajan sore kita kemarin itu adalah cuan dan TPIA. TPIA yang naik ya kawan-kawan ya. Dan saya kasih tahu cuan, nanti kita akan bahas ya sedikit terkait cuan dan juga TPIA, karena cuan ini masih saya rekomendasikan. Kenapa? Yuk kita bahas nanti ya. Dan di tanggal 18 kita juga merekomendasikan SIP kawan-kawan. Nah, alhamdulillah SIP ya hari ini cukup lumayan ya naiknya sampai dengan 2 digitan. Dan LCKM tadi pagi juga sudah saya rekomendasikan ya, sedang berada di dekat support, tunggu spike lagi 122 123 dan alhamdulillah LCKM naik ya, kita beli di harga merah. Dan Bufa ini sebenarnya sudah saya rekomendasikan dari beberapa hari yang lalu di dekat harga 800-an, 810 820 dan alhamdulillah hari ini Bufa naik ke 900 ya kawan-kawan, alhamdulillah. Jajan sore di tanggal 15 itu adalah DSSA dan alhamdulillah DSSA juga hari ini memberikan cuan buat kita. Jadi alhamdulillah hari ini cukup lumayan ya kita, walaupun ISG nggak kemana-mana. Dan saya juga masih merekomendasikan cuan karena cuan ini masih dikategorikan saham uptrend. Dan kenapa? Karena masih di atas garis tren kawan-kawan. Nah, garis trennya ada di harga 665. Selama bertahan di atas 665, cuan masih dalam kondisi oke. Maksimal adalah support kuat adalah di harga 600 tuh ya. Jadi tetap ya kawan-kawan, jangan sembarangan beli saham. Kita tinggal cicil aja saham uptrend dan tunggu market makernya yang mengangkat saham tersebut. Oke, ada berita terkait PEK yaitu adalah Haji Isam membeli 6,83 miliar saham PEK atau 21,12% kepemilikan di harga 137 per saham. Nah, transformasi bisnis PEK juga merupakan perusahaan kemasan dengan nama PT Solusi Kemasan Digital, namun kini bertransformasi menjadi holding yang fokus ke bisnis pertambangan dan perdagangan nikel. Market view, masuknya Haji Isam dan ekspansi agresif ke sektor nikel menunjukkan arah transformasi PEK menjadi kendaraan investasi komoditas energi. Oke, jadi sentimen positif dari PEK ini adalah masuknya pemegang saham strategis baru, yaitu adalah Pak Haji Isam. Masuknya investor besar sering dipandang positif karena menunjukkan kepercayaan terhadap prospek perusahaan. Nah, oke, sentimen negatif dari PEK ya, ini adalah dalam 6 bulan terakhir saham PEK mengalami penurunan sekitar 88,9 dari level tertingginya, menunjukkan sentimen pasar yang masih lemah nih kawan-kawan. Secara teknikal ya dan di Oke Saham, PEK juga masih di bawah tren, jadi memang masih trennya bearish nih kawan-kawan. Ini adalah salah satu sentimen negatifnya. Selanjutnya adalah BII juga masih memberikan perhatian khusus nih terhadap pergerakan PEK. Kenapa? Karena lonjakan yang sangat tinggi dan aktivitas perdagangan yang tidak biasa. Jadi PEK ini juga masih masuk di UMA ya kawan-kawan ya. Jadi kenaikan arahnya baru masih 9%-an. Itu diakibatkan karena lonjakan yang anomali ya sebelumnya ya, naik tinggi lalu turunnya juga cukup lumayan. Jadi memang saat ini masih dikategorikan saham UMA. Oke kawan-kawan, kita akan membahas sedikit PEK secara analisa teknikal. Nah ya kawan-kawan ya, secara analisa teknikal sesuai ya tadi kita membahas sentimen negatif dari PEK itu adalah PEK ini masih dikategorikan saham bearish kawan-kawan, dan juga di Oke Saham juga sahamnya masih di bawah garis tren.
Apabila breakout di atas 272 ya kawan-kawan, saat ini 272 adalah resist ya dari PEC. Semoga aja PEC akan kembali ke atas 300 sampai dengan 400-an ya. Karena ini sempat resistnya di sini adalah 400-an. Dan di bot saham kalau kita melihat ya, di perdagangan hari ini 19 Juni 2026 ya, terlihat ada akumulasi nih kawan-kawan. Apakah betul ya? Kita akan lihat broker summary-nya di PEC. Dan betul sekali kawan-kawan, di tanggal 19 Juni 2026 ini ada broker AK nih kawan-kawan yang akumulasi PEC sebesar 4,1 miliar di harga 260. Dan closingnya hari ini di harga berapa? 258. Jadi memang menurut saya sih harganya dekat-dekat dengan harga AK ya akumulasi hari ini. Dan ketika saya bongkar juga di 1 mingguan terakhir ya, bahwa ya benar PEC AK masih dikategorikan net buy kawan-kawan sebesar 7,1 miliar di harga 257 ya. Dan saat ini closingnya di 258 ya. Di harga sekarang ini cukup menarik untuk diperhatikan untuk PEC ya, karena ada broker AK yang akumulasi cukup lumayan. Berarti valid ya kawan-kawan. Di bot Oke Saham di sini terlihat ada akumulasi dan di broker summary-nya ada broker AK yang akumulasi. Oke, kita akan melihat dari time frame 5 menit nih di PEC ya kawan-kawan ya. Di sini PEC ini memang di sini ada power buy nih di sini ya. Ketika harganya naik dari 250 naik sampai dengan 266 hari ini, dan hari ini closing di 258. Dan kalau kita melihat di sini ya kawan-kawan ya, ada support kuat dari PEC itu ada di harga 240. Jadi kesimpulannya adalah walaupun PEC saat ini walaupun secara daily ya masih dikategorikan bearish kawan-kawan ya, tapi sentimen PEC ini cenderung positif ya. Dari masuknya investor strategis baru, lalu perusahaan juga masih menghasilkan laba ya kawan-kawan ya. Dan untuk jangka pendek menurut saya sih cukup menarik untuk PEC juga, karena pola kenaikan cukup menarik dikarenakan sudah seminggu terakhir PEC ini mengalami kenaikan walaupun masih belum bisa breakout dari harga resist di 272. Jadi menurut saya sih untuk harian masih oke nih kawan-kawan. Selama bertahan di atas berapa kawan-kawan? Tadi di situ ada supportnya. Kita lihat ya di time frame 5 menit di sini ada support di harga 240. Jadi kawan-kawan bisa pertimbangkan cicil-cicil PEC ya untuk trading dekat itu dari harga 240 sampai dengan 258. Dan dengan resist kuat untuk saat ini adalah, dengan resist terdekat adalah 266 dan resist terkuat untuk saat ini adalah 272. Breakout di 272, bismillah 300 sampai dengan 400 ya. Semoga aja ya, karena melihat dari katalis positifnya juga ada investor strategis baru dan juga potensi ekspansi ke sektor tambang dan investasi serta aksi korporasi yang masih menjadi katalis pasar. Jadi menurut saya sih coba dipantau PEC di kawan-kawan ya. Dan bagi kawan-kawan yang bertanya, Pak Budi ini pakai aplikasi apa untuk menganalisa? Dan ini adalah bot Oke Saham. Ini yang kita gunakan di keluarga Oke Saham ya. Jadi kawan-kawan yang mau trading dan juga analisa singkat menggunakan bot Oke Saham ya, itu bisa tanya-tanya admin di 0896 123 31428. Itu aja buat kawan-kawan semua, tolong dianalisa kembali dan semoga kita bisa diberikan rezeki berlimpah dari bursa saham. Happy cuan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.